Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita akan bahas salah satu token yang masih berhubungan dengan sangat erat dengan narasi AI agent, dan token ini juga banyak banget di-request oleh teman-teman semua di kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya, yaitu token Griffin, teman-teman. Dan tentu sebelum video ini saya lanjut, disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research, teman-teman, karena this is not financial advice. Dan di sini buat teman-teman yang juga belum tahu, saya actually relatif baru nih untuk create Instagram account. So buat teman-teman yang mau nantiin konten-konten seputar kripto dan investasi, atau teman-teman yang mau nanya, boleh banget mampir dan follow aja Instagram saya di username yang tertera. Dan oke, tanpa lama-lama kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Nah, di sini kalau kita coba buka dari coinmarketcap.com, kita akan mengetahui per video ini saya record untuk Griffin ini ada di posisi ke-270 berdasarkan market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan tentu data ini saya ambil langsung dari coinmarketcap.com. Dan di sini kalau kita pindah sebentar, nah teman-teman bisa baca di sini buat kalian yang mungkin belum tahu Griffin ini apa. Jadi secara garis besar Griffin ini merupakan suatu ekosistem yang memungkinkan kita untuk merancang agent AI atau AI agent lah ya, untuk menjalankan tugas-tugas atau beberapa job-job kompleks secara otomatis. Di mana agent-agent ini kalian bisa lihat nih bisa melakukan berbagai hal seperti trading, kemudian membuat meme, bahkan membuat meme coin, kemudian mengirim dalam bentuk sol dan berbagai analisa seperti tren dan aktivitas dari sosial media. Di mana kalian bisa lihat nih teman-teman, kita bisa setting atau program AI agent kita untuk melakukan beberapa hal ini yang teman-teman juga bisa baca-baca sendiri. Dan di sini kalian juga bisa baca fitur-fitur unggulan dari Griffin ini, dan tentu dengan segala tugas yang bisa dikerjakan dan dengan segala fitur-fiturnya, tentu kita bisa menyimpulkan bahwasannya Griffin ini sangat-sangat masuk ke dalam narasi yang sedang happening, yaitu AI agent. Dan kalau kita coba pindah nih ke chartnya, actually Griffin ini belum banyak yang bisa dianalisa karena memang chartnya ini belum banyak develop terkait candle dan juga price action-nya. Namun mungkin beberapa outlook yang bisa saya kasih ke teman-teman semua di sini saya akan coba paparkan nih atau deliver ke kalian semua. Dalam beberapa hari terakhir ya, atau lebih tepatnya dalam beberapa minggu terakhir, sebenarnya Griffin ini memang lagi koreksi cukup signifikan, which is kalau dari topnya ke harga sekarang itu 70%-an lebih teman-teman untuk koreksinya. Jadi ini drawdown yang cukup signifikan ya, dan memang nggak cuma Griffin aja, di mana beberapa token AI agent lain seperti Zerebro, AIXBT, dan yang lain-lain juga ikutan koreksi teman-teman. Jadi nggak cuma Griffin ini aja. Dan di sini kalau kita coba lihat sebentar ya, mungkin kita coba bahas sebentar dari price action awalnya, di mana actually ketika Griffin ini listing ya di berbagai exchange, di sini kalian bisa lihat dia develop terus untuk price action-nya, dan sangat bagus teman-teman. Dia develop yang namanya higher high, lower high, kemudian di sini sorry bukan lower high ya, di sini dia develop higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya. Jadi ini buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah semacam sequence atau bullish sequence ya, atau sequence yang sangat positif karena dia menggambarkan runutan yang sedang sangat naik atau bullish ya bahasanya. Jadi di sini kalian bisa lihat dia terus develop higher high, higher low, higher high, higher low, dan higher high teman-teman. Dan di sini ya sampai ke suatu saat dia develop yang namanya lower low teman-teman. Di mana di sini kalau kita coba sedikit kasih outlook ya, kita coba gambarin di sini, sorry saya hapus dulu. Nah, di sini kita coba gambarin ke bawah, kalian bisa lihat kayak gini, dia suddenly membentuk lower low. Tapi lupakan dulu lower low-nya, kita akan coba bahas ketika kenaikannya berlangsung, teman-teman. Di mana di sini kalian bisa lihat dia di sini develop yang namanya higher high, teman-teman, and then dia develop higher low, kemudian higher high lagi, dan di sini kalian bisa lihat kalau kita gunakan Fibonacci, di sini kita akan cari. Nah, di sini namun saya perlebar supaya kalian bisa lebih mudah untuk lihatnya. Kalian bisa notice ya, di sini ketika dia develop untuk higher low-nya di sini ada di kisaran area 0,618 ya, yang which is pada saat itu di sini juga ada demand zone yang cukup kuat. Dan kalau kita coba pindahin nih untuk Fibonacci-nya, which is di sini di posisi higher low sebelumnya, kita tarik ke higher high selanjutnya. Nah, kalian bisa notice ya di kisaran area 0,618-nya di sini actually juga sempat ada bouncing teman-teman. Di sini juga ada bouncing sedikit, namun ternyata nggak bisa menahan pergerakan harganya, dan sangat disayangkan untuk Griffin akhirnya harus breakdown dari demand zone yang sebelumnya di sini, dan sekarang udah jadi supply zone. Di sini dia breakdown terus, bahkan dia breakdown juga dari demand zone-nya yang ada di sini, dan mengakibatkannya juga bertransformasi menjadi supply area. Nah, di sini kalian bisa lihat ketika dia breakdown ini secara valid dia
menyudahi ya atau menyelesaikan bullish sequence-nya atau runutan bullish-nya dan sekarang mulai membentuk, lower low teman-teman. Dan di sini yang mungkin teman-teman bisa notice, yang pertama kalian bisa lihat ya posisi, lower high-nya Griffin ini terakhir kita ada di sini teman-teman, which is di kisaran harga ini ya. Untuk lower high-nya kalian bisa lihat di sini. Dan ada beberapa potensi yang bisa terjadi sama pergerakan harga dari Griffin ini. Di mana yang pertama teman-teman, konfirmasi kita yang bisa kita amati adalah demand zone yang ada di sini. Kenapa? Karena demand zone yang ada di sini itu sangat-sangat valid teman-teman, dan kalian bisa lihat ya ini menahan pergerakan harga Griffin yang mana belum pernah di-breakdown nih sejauh ini. Di mana beberapa area lain seperti demand zone yang di sini, kemudian di sini itu udah di-breakdown dan jadi supply area, kemudian trend line major-nya yang menghubungkan banyak banget, sentuhan di Griffin ini juga udah ke breakdown. Dan area terakhir secara historical yang bisa kita tinjau adalah demand zone di sini, di mana jika demand zone ini nggak bisa bertahan teman-teman atau di-breakdown, maka yang akan terjadi adalah kita bisa gunakan Fibonacci kembali, mungkin kita tarik begini lebih kurang dan kita, lebarin biar kalian bisa notice. Maka di sini ya ada potensi jika seperti ini lebih kurang teman-teman, Griffin ini bisa terkoreksi ke harga yang jauh lebih di bawah. Dan kalau kita notice nih mungkin teman-teman, lebih kurang kayak gini, mungkin dia bisa mendekati ya quote on quote area 0,618 ya teman-teman, lebih kurang di area 1,618 ya sorry, di area golden ratio di Fibonacci-nya, di mana ada potensi ya memang Griffin ini bisa aja mengalami pelemahan ke level harga yang lebih rendah teman-teman. Dan secara historical harga ini sebenarnya cukup buruk karena nggak ada lagi demand zone yang bisa menahan pergerakan harga dari Griffin ini, karena memang, di sini udah nggak ada lagi nih, area support secara historical yang mungkin bisa menyebabkan harga Griffin ini bouncing. Dan secara bias pelaku pasar tentu akan menganggap, ini sebagai suasana atau bias yang sangat bearish untuk para pelaku pasar terhadap Griffin nih teman-teman. Karena di sini dia udah breakdown dari demand zone-nya jika hal tersebut terjadi. Dan itu adalah posibilitas pertama yang tentu nggak diharapkan oleh oleh para holder dari Griffin ini. Dan kalau kita coba tinjau outlook lain, gimana jika untuk Griffin ini berhasil bertahan di demand zone-nya yang which is ada di sini, maka tentu yang akan terjadi adalah sebaliknya, ada potensi ya jika memang dia berhasil breakout dari supply area ini. Kenapa maksudnya breakout? Karena di sini posisi lower high terakhir kita dan jika dia breakout dari supply area di sini, maka Griffin ini akan secara valid untuk, bisa kembali bertransformasi ke bullish sequence-nya dan ada potensi ya untuk dia bullseye ahead ke harga yang lebih tinggi teman-teman. Namun tentu itu nggak mudah, mengingat di sini, Griffin ini dari bawah aja baru bouncing belum terlalu banyak. Mungkin di sini secara persentase lumayan teman-teman. Namun kalian bisa lihat dan bandingin dengan penurunannya yang juga cukup signifikan ya. Dan konfirmasi kita adalah dua area ini which is demand zone di sini dan juga, area resistance yang ada di sini. Dan so far Griffin ini masih bermain di areanya yang which is ada di sini, dan mungkin teman-teman boleh banget pantau ya kemana Griffin ini akan breakout, dan tentu itu akan menjadi salah satu konfirmasi yang bisa teman-teman amati dari Griffin ini. Dan secara stokastik RSI juga sebenarnya sekarang sedang climbing up, so mungkin dalam jangka waktu dekat ada potensi Griffin ini mungkin sedikit mengalami kenaikan. Namun yang perlu kita perhatikan adalah konfirmasi-konfirmasi tadi which is antara supply zone di sini dan juga demand zone di sini. Dan kalau kita coba lihat data-data lain seperti misalkan kita coba lihat dari segi mindshare, di sini kalian bisa lihat memang mindshare narasi AI itu secara social mindshare masih paling besar, which is di sini tercatat 40,94% dalam 7 hari terakhir, yang mana mengartikan, secara narasi AI ini masih salah satu narasi yang paling banyak diperbincangkan di sosial masyarakat ya. Secara persentase di sini tercatat kalian bisa lihat sendiri, meskipun memang growth-nya sekarang masih berada dalam kondisi yang minus karena beberapa tokennya ini memang sedang terkoreksi. Dan kalau kita coba lihat dari sisi yang lain, di mana kalau kita lihat dari segi analitik, Griffin di sini I think belum menunjukkan sisi positifnya di Q1 tahun 2025 ini, di mana di Q4 pada tahun 2024 atau di kuartal 4 tahun sebelumnya, di sini memang penguatannya sangat signifikan ya 300% lebih untuk kenaikannya. Namun di Q1 Griffin ini belum memberikan performanya yang cukup baik atau return yang cukup baik, di mana minus 52,9%. Saya rasa bukan return yang diinginkan oleh para holder Griffin ini. Namun let's see ya, apakah Griffin ini dapat memperbaiki returnnya di bulan Februari yang sedang ongoing ini dan juga bulan Maret ke depan, sehingga returnnya di Q1 bisa membaik, atau justru returnnya ini akan semakin buruk teman-teman. Gimana menurut pendapat kalian seputar Griffin ini? Boleh banget komen di kolom komentar di bawah. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin, bisa dengan komen aja di kolom komentar di bawah, atau buat teman-teman juga bisa aja langsung mampir ke link tree yang tertera di bio akun TikTok saya atau di link yang tertera di description pada channel YouTube saya.
Dan teman-teman bisa langsung mampir aja ke link traktir saya untuk request analisa koin sekaligus support saya langsung juga teman-teman. Dan that's all seputar analisa terkait Griffin. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.